Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada majelis kajian kita. Semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah senantiasa menambahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, dan kita catat sebagai hambanya yang bersyukur atas nikmat tersebut. Insya Allah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat semuanya, para tabiin dan semua orang yang mengikuti jalan Rasulullah sampai akhir. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang berada di barisan bawah panji-panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kita pada hadis yang ke-579. Khamsu sholawatin, 5 sholat, iftaradahunna Allahu Azza wa Jalla, yang telah Allah Azza wa Jalla wajibkan, maksudnya kepada orang Islam, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang membaguskan wudunya, wa shallahunna, liwaktihinna, dan siapa yang melakukan sholat tersebut pada waktunya, wa atamma ruku'ahunna, dan menyempurnakan rukuknya, wa sujudahunna, dan menyempurnakan sujudnya, wa khusyu'ahunna, dan mengkhusyukkan di dalamnya, baik pada saat rukuk, kemudian sujud, dan rukun-rukun lainnya. Kana lahu 'alallahi ahdun, maka ia memperoleh dari apa yang telah dia lakukan itu, 'alallahi, kemudian wajib bagi Allah, ahdun, satu janji, ayyaghfiralahu, untuk memaafkan baginya. Jadi dia memperoleh ampunan dari Allah, dan Allah atas janji tersebut menjadi wajib bagi Allah untuk mengampuninya. Wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang tidak melakukan itu semua, falaisa lahu 'alallahi ahdun, maka tidak ada baginya dari Allah satu janji. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah berkehendak ya Allah mengampuni baginya,
Wa in syaa adzabahu, dan jika Allah berkehendak maka Allah menyiksanya. Rawahul Baihaqi an Ubadah bin Samit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Ubadah bin Samit. Bapak Ibu para jamaah, di dalam hadis ini diterangkan berarti Allah itu mengikat janji dengan orang-orang yang sholat. Pokoknya janjinya ya tadi akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang melakukan sholat 5 waktu. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya inilah marilah kita perjelas di dalam hadis ini. Yang pertama, man ahsana wudu'ahu. Jadi sholat 5 waktu dilakukan, tapi sebelumnya wudunya itu diperbagus, dibaikkan, disempurnakan. Ini alhamdulillah kita ini di masjid ini kan ada kajian fikih ya. Kajian fikih itu sudah diterangkan tentang beberapa cara, berbagai cara yang harus dikerjakan ketika orang melakukan ibadah dan syarat rukunnya dengan baik. Detail wudhu itu seperti apa yang baik. Kemudian juga sholat juga demikian. Tidak itu apa namanya hafal ya, paling enggak menjadi pengingat lah dari setiap kajian-kajian itu. Mungkin kajiannya sekarang sudah sampai bagian apa Pak? Sholat ya. Termasuk di dalamnya beberapa waktu yang lalu itu membahas tentang makmum masbuk. Makmum masbuk itu gimana sih? Ya, makmum yang tidak memperoleh Fatihah dari bersama imam. Di masjid kita ini kan makmum masbuknya banyak. Ya. Jadi kalau makmum yang mendapati Fatihah bersama imam ini mungkin 3 baris, yang sisanya ini masbuk semua. Masbuknya juga tingkatannya beda-beda. Ya. Ada yang bacaan suratnya setelah Al-Fatihah itu mendapati 1 ayat, ada yang 2 ayat, ada yang tidak dapati belas. Ya. Begitu Allahu Akbar itu bareng dengan Allahu Akbarnya imam. Tapi Allahu Akbarnya makmum itu Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbarnya imam itu Allahu Akbar rukuk. Ini ada juga. Boleh apa? Ya boleh saja, asal bisa tadi memperoleh rukuk dengan sempurna. Ini penting ya. Nah, nggak usah lihat yang anak-anak. Anak-anak itu jamaah itu belakangan imamnya sudah sujud, tapi anak-anak itu luar biasa, langsung menyesuaikan Allahu Akbar, terus dia rukuk sendiri, terus segera mengejar sujudnya. Nggak usah niru yang itu ya. Ya, anak-anak nggak apa-apa, ya sudah mau ikut sudah bagus. Bapak-bapak ya seperti itu. Ya kalau memperoleh rukuknya itu kemudian rukuknya bisa sempurna sebelum imam itu berdiri dari rukuk, itu nggak apa-apa. Itu berarti sempurna satu rukuk. Tapi kalau begitu rukuk baru mulai, tapi imam sudah berdiri lagi, ya itu berarti rukuknya bersama imam itu belum sempurna. Cuma ya memang itu sangat relatif ya, semoga itu dikira-kira sendiri, itu tidak ada ukurannya persis, tidak ada berapa detik lah, tidak ada ukurannya. Sebenarnya itu kalau paling sedikit ya dalam fikih itu ya asal sudah bisa membaca tasbih
Tasbih itu kan juga beda-beda. Kalau untuk rukuk itu yang sempurna tasbihnya itu kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah kalau mendapatinya subhanallah saja Pak, sudah tasbih Pak. Ya secara fikih sudah. Nah terus pirang detik itu ya, tergantung kecepatan baca subhanallah. Wah ternyata ya, ya kalau jenengan mantep itu sudah satu apa namanya tasbih dan itu bagian dari rukuk yang sempurna, mantep artinya ya sudah berarti dihitung satu itu ya subhanallah. Jadi begitu takbiratul ihram terus segera menyesuaikan rukuk, kemudian subhanallah, apalagi subhanallahnya dapat 3 kali, luar biasa itu. Ya, subhanallah bihamdi, ya, subhanallah rabbiyal azimi wa bihamdi, dapat 1 atau dapat 2, nah, luar biasa ya, itu berarti sempurna. Itu ya. Ini kan tidak usah grogi misalnya, lu bareng saya tadi kayaknya duluan dia sedikit kok, dia malah nambah 1 rakaat. Saya nambah enggak ya? Enggak usah ikut yang sebelahnya itu. Mungkin mantap sendiri gitu ya. Kira-kira kok tadi meskipun saya lebih dulu, tapi kayaknya kurang sempurna tadi itu. Ya, sudah saya menambah 1, nambah bukan nambah ya berarti menyempurnakan ya, dengan berdiri lagi. Jadi imam salam tidak ikut salam karena yang bersama imam tadi kita merasa belum 1 rakaat. Karena hati kita mengatakan bahwa oh itu belum rukuk secara sempurna tadi, ketinggalan. Gitu ya. Jadi nggak usah bimbang dengan sebelah-sebelahnya. Mantep gitu. Wah, sebelahnya tadi apa Pak? Kayaknya mungkin tidak dapat 1 surat, tapi tetap nambah itu gimana? Semoga itu misalnya sendiri kan berarti. Mengikuti berarti yang dianggap sebagai masbuknya, pengertiannya mungkin ketinggalan Fatihah bersama imam itu Fatihahnya imam gitu. Kalau itu ya nanti setengah masjid masbuk apa namanya enggak dihitung masbuk semua itu. Oke, untuk kita yang dalam fikih seperti itu. Jadi hitungannya. Kembali lagi ke hadis ini, man ahsana wudu'ahunna, barang siapa ya, jadi syarat pertamanya adalah memperbaiki wudhunya. Wudhunya yang sempurna ya. Jadi yang membasuh ya dibasuh, yang mengusap berarti diusap. Membasuh dan mengusap itu bedanya adalah kalau membasuh itu berarti mengalirkan air. Jadi cirinya itu airnya mengalir itu. Kalau membasuh itu berarti hanya membasahi saja, diusap gitu aja, nggak sampai mengalir airnya. Membasuh muka, ya berarti air itu mengalir ke muka, bukan tangannya dibasahi air baru diusapkan ke muka, bukan begitu nih. Ini praktek dulu lagi. Seluruh wajah itu terairi oleh air. Wah itu enggak no banyu Pak. Ya dikira-kira sempurna basuhannya, tapi juga tidak boleh israf. Israf itu berlebihan. Dengan riwayat hujan-hujan, terus itu saceret gitu hanya untuk basuh muka, itu ya keterlaluan itu. Nah, tidak, ya tetap itu mau itu larang banyu atau tidak larang banyu ya ukuran sempurna basuhan ya misalnya tangan kita itu kita apa namanya kita menaruh air di tangan kita kemudian kita basuhkan ke wajah itu kalau 3 kali masing-masing insya Allah sudah sempurna itu ya. Di 3 kali basuhan itu sudah cukup lah. Kemudian juga pokoknya kena wajah ini kena semua, tidak ada yang tertinggal. Kalau ada jenggot atau ada kumisnya ya berarti disunahkan untuk juga apa namanya ekstra ya, artinya supaya tidak ada bagian yang
tertinggal. Ya, kalau habis ngecat ini bagi yang bekerja sedang ngecat itu ya dibersihkan dulu catnya supaya air bisa masuk sampai ke kulit, tidak terhalang oleh benda itu cat tadi. Nah ini penting ini. Kemudian nanti membasuh tangan juga sama. Dibasuh tangan itu ya sampai ke ini, sampai ke siku ya. Dua siku ini kena semua. Lewat dua siku lebih baik supaya tidak ragu ini sempurna apa tidak. Kadang-kadang kan karena memakai baju lengan panjang kemudian bajunya dinaikkan tapi khawatir bajunya basah itu kemudian ada rotok minggring-minggring gitu ya. Itu ya enggak ya, pokoknya dibasuh secara sempurna. Jadi jangan takut-takut itu. Oke, sempurna itu ya. Kemudian juga nanti mengusap kepala. Kok yang disebut mengusap kepala tapi yang diusap rambutnya ya, itu biasa gitu. Ini memang redaksi di dalam Al-Quran menyebut itu kepala, tapi yang dibasuh itu adalah rambut. Jadi, itulah salah satu penjelasan dari beberapa ayat itu. Lafal itu meskipun menunjuk pada sesuatu, tapi yang dimaksud itu bukan yang disebut itu biasa. Dan maknanya selalu mengikuti penjelasan dari kalau ada di dalam keterangan hadis ya, kita mengikuti keterangan hadis. Kalau tidak ada keterangan-keterangan itu maka juga penjelasan dari para ulama yang mengikuti. Kalau tidak maka kita hanya membaca apa adanya maka dipastikan itu banyak salahnya. Ya, contohnya banyak. Misalnya faktoru aidiyahunna, maka potonglah tangannya. Jadi kalau potonglah tangan mereka dalam kasus mencuri, itu meskipun itu kata-kata aidin itu tangan itu disebut, tetapi yang dipotong itu tentu tidak sampai ke sikunya, gitu ya. Meskipun kata yang dipakai itu yad, itu tangan, tapi yang dipotong itu kan sampai pergelangan tangan. Tapi kalau dalam wudhu, idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Sama memakai kata tangan juga, yadun, tangan, tetapi yang dimaksud itu sampai situ. Nah itu kan dua kata yang sama, tetapi pemaknaannya kan beda. Gitu loh. Itu biasa. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala. Ya namanya kepala itu mana sih? Kepala dengan rambut itu beda enggak Pak? Beda. Tapi yang dibasuh kok rambutnya, bukan kepalanya. Wah kalau nanti yang kalau ini dimaknai ayat ini dengan usaplah kepala kalian, kemudian itu maknanya juga kepala. Nanti kita harus gundul semuanya. Nggak ada orang Islam itu nggak gundul itu kalau seperti itu. Kalau dimaknai apa adanya seperti lafalnya itu. Prakteknya kan enggak. Gitu loh, ya. Jadi kayak Saulin semua. Enggak ya. Jadi meskipun lafal dalam ayat itu wamsahu biru'usikum, jadi usaplah kepala kalian, tapi yang dimaksud kepala itu adalah rambutnya, bukan kepala. Ini penting. Jadi mentang-mentang menurut saya ini berdasarkan Al-Quran ya, iya. Lafal yang kayak gitu itu nanti pemaknaannya itu serahkan pada keterangan dalam hadis Nabi dan juga nanti penjelasannya oleh para ulama yang memahami
apa namanya ayat dan hadis itu. Kalau enggak mesti ya salah kabeh. Loh kok bisa Pak? Ya bisa. Orang dalam haji aja kan gitu juga. Itu kan setelah selesai melaksanakan beberapa rukun, itu kan orang yang melakukan haji atau umroh itu kan melakukan namanya tahallul. Kalau tahallul itu berarti ya muqassirina muhallikina ru'usakum wa muqassirina. Jadi muhallik itu adalah orang yang cukur gundul, tapi dalam ayat itu adalah muhallikina ru'usakum, orang yang mencukur gundul kepalanya. Itu juga disebut dengan kepala lagi, tidak memakai kata rambut gitu enggak. Jadi muqassirina ru'usakum bukan muqassirina ash'arukum, bukan gitu. Jadi mencukur habis kepala kalian, wa muqassirina, dan yang memendekkan kepalanya. Nah, kalau ini disebut memendekkan kepalanya terus gimana? Bukan dipotong kepalanya, tapi yang dimaksud itu meskipun disebut di situ kepala, tapi yang dimaksud adalah rambut. Nah, itu ya. Jadi lafal dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, khususnya dalam teks ayat maupun hadis, itu banyak. Ada yang disebut itu tempatnya, tapi yang dimaksud orangnya. Misalnya itu ada juga. Di Al-Quran menyebut itu tempatnya, tapi yang dimaksud itu orang yang menempati tempat itu. Misalnya pada ayat yang menerangkan, bertanyalah kalian kepada kampung itu. Masa kampungnya ditanya? Bertanyalah kepada tempat itu. Jadi maksudnya adalah bertanyalah kepada penduduk yang menempati tempat itu. Gitu. Di Al-Quran menyebutnya adalah bertanyalah pada kampung itu. Itu salah satu. Kemudian juga tadi disebut apa namanya objeknya, tapi yang dimaksud itu adalah pemahaman tertentu yang terkait dengan objek itu. Bisa juga disebut itu sebagian, tetapi yang dimaksud itu adalah semuanya. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau diartikan itu ya wahai orang-orang laki-laki yang beriman. Nah, itu nanti orang wanita-wanita atau perempuan yang beriman tidak kebagian semua. Sebagian besar ayat itu sebutannya ya ayyuhalladzina amanu. Gitu ya. Bukan ya ayyatuhal latina atau ya ayyuhal lai, bukan gitu. Ya ayyuhal latina, gitu ya. Jadi itu biasa. Jadi disebut sebagian hanya kaum laki-laki, tapi yang dimaksud adalah juga termasuk kaum. Tapi apakah seluruh ayat begitu? Ya enggak juga, karena ada kalanya disebut laki-laki memang hanya untuk yang laki-laki saja. Nah itu, ya terus bedanya ini Pak. Ya bedanya yang ngaji dulu. Angel itu terang siji-siji gitu ya. Itu tandanya. Jadi memang begitu, itulah perlunya. Jadi itulah ayat itu, sehingga memang harus ada ilmu di situ. Jadi ada ulumul Quran, dari ilmu-ilmu yang diperlukan di dalam memahami ayat Al-Quran. Demikian pula untuk hadis juga. Kemudian nanti pada apa namanya untuk mengusap kepala ya itu nanti mazhabnya beda-beda juga. Jadi tidak usah umum nanti. Ada yang
mengusap kepala ya rata, ada yang sebagian saja, ada yang kayaknya itu nggak serius begitu, hanya apalagi memakai peci kemudian nggak diangkat, itu hanya rambutnya yang keliwir depan saja yang di ini gimana ya, semoga itu pemahamannya kembali kepada penjelasan para ulama. Bagi ulama-ulama dalam mazhab apa namanya Syafi'i, maka eh, 3 helai rambut sekalipun itu sudah mewakili dari namanya mengusap kepala tadi. Mengusap kepala itu gimana sih ya, pokoknya apakah harus kena semua? Ya itu kan sama dengan misalnya dalam bahasa Jawa misalnya, mau boleh kok nangis, aku sirahku dijenggung. Yang dimaksud sirah atau kepala itu yang mana? Kan ya keseluruhan kan. Tapi ketika kalimat anak yang ditanya oleh bapaknya, Le kenapa kok nangis? Aku dijenggung sirahku. Itu dijenggung itu apakah seluruh kepala dikenai oleh tangan orang yang jenggung itu, atau hanya mungkin satu jari saja? Itu ya. Jenggung kan gini itu aja. Ya sejari itu saja, satu titik itu aja. Tapi kan menyebutnya kan, wah sirahku dijenggung. Pakai kata sirah enggak, sebagian sirahku sing sak jari dijenggung, kan enggak gitu kan, itu maksudnya itu lah. Ini juga sama itu. Oleh karena itu Imam Syafi'i itu yang memahami lahjah dan lughat Arab dengan baik, itu gitu memahaminya. Jadi ya mengusap kepala ya itu namanya mengusap saja ya. Tapi bagi imam yang lain, uh, imam apa namanya, Imam Malik mengatakan ya pakai itu, sehingga satu kepala ini rambutnya kena gitu nih, kena diusap gitu. Dan bagi Imam Ahmad ya paling tidak seperempatnya. Ya tapi rasa nanti kemudian terus dikasih apa namanya penggaris atau meteran, wah ditandai itu seperempat semenit. Enggak sampai begitu ya. Tapi kita tahu bahwa kita ini memahami ayat itu dan menggunakan pemahaman dari ayat sesuai dengan pemahaman yang digunakan oleh uh, apa namanya ulama yang kita ikuti itu. Dan kenapa bermadzhab itu menjadi penting? Karena itu menjadi kenyamanan tersendiri. Jujur saja, meskipun saya sendiri misalnya mempelajari katakanlah tafsir ayat al-ahkam, tafsir tentang ayat-ayat yang terkait dengan hukum, itu menemukan sekian banyak dalam satu bahasan ya tentang wudhu khususnya, itu pendapat yang berbeda. Tapi karena sudah biasa menggunakan ini satu mazhab, itu untuk beralih itu meskipun sangat rasional dan bagus itu juga nggak nyaman itu. Contoh misalnya dalam urusan wudhu, batalnya wudhu misalnya, saya dalam mazhab Hanafi itu bersentuhan kulit dengan istri ketika habis wudhu ya, istri itu kan orang lain ya, orang lain Pak, iya kalau tidak orang lain mana boleh kita nikahi, jangan keliru, orang lain dalam pengertian itu maksudnya. Anak dulure dhewe, adine dhewe, mbak ini dhewe kan orang-orang kok kan mahram. Ya tetap itu meskipun ada pendapat dalam mazhab Hanafi itu tidak batal, dan juga hadisnya juga ada juga. Ya tapi rasanya itu ya tidak tego begitu ya. Tetap itu meskipun ini hawanya dingin begitu ya tetap wudhu lagi kalau mau berangkat sholat. Meskipun ada mazhab yang seperti itu. Karena apa? Ya sudah merasa nyaman dengan yang sudah biasa. Jadi intinya dalam memahami agama dan kemudian mengamalkan itu juga tidak semata-mata kadang-kadang itu karena aspek
dasar dan penjelasannya semata. Jadi ada tiga perbedaan, ada tiga pendapat, masing-masing dengan alasannya, dan kita tahu semua. Tapi meskipun kita sudah tahu semuanya, kok mau berpindah itu juga ada beban tersendiri dan ada juga rasa yang jadi itu normal nggak Pak? Normal saja itu. Jadi itulah kenapa kemudian dalam praktek keseharian ya kita mendapati oh, saya begini, si Fulan begitu, ya nggak apa-apa, itu memang kenyamanannya itu begitu dan itu didukung dengan tadi dasar dan sumber yang jelas itu ya. Jadi nggak perlu kita kemudian kok ngono itu, nah itu nggak perlu gitu. Dia juga disempurnakan sampai nanti juga membasuh kaki juga. Kemudian setelah menyempurnakan wudhunya, ya batas sempurna ini apakah hanya pada rukunnya saja Pak? Sunnahnya enggak, sunnahnya ya sak berkabut. Ini yang pokoknya sempurna dalam pengertian itu yang wajib itu sudah baik. Kalau lebih sempurna lagi dengan aspek-aspek sunnahnya itu. Berarti kalau sunnahnya dicakup ya sebelum mulai membasuh muka berarti juga membersihkan tangan, kemudian berkumur-kumur 3 kali, kemudian insyak bukan imsak ya, insyak itu menghirup air ke hidung gitu. Walah malah keselak Pak, tak jajal Pak. Ya, jadi begitu airnya itu dihirup dengan hidung ya nggak usah terlalu keras nih, keras nanti sedak gitu ya. Ya di urat-urat ini di otak itu saraf itu jadi kaget gitu nih. Tapi kalau itu ya biasa, tapi kalau sudah biasa ya seger gitu nih. Jadi, insya Allah ini juga bagian dari sesuatu yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah juga itu menjadi sehat, jarang berpilek dan lain-lain. Kemudian setelah selesai seluruhnya, tadi membasuh masing-masing itu 3 kali, mengusap 3 kali, itu sudah bagian dari sunnah. Jadi tidak kurang, tapi juga tidak berlebihan. Kemudian setelah itu berdoa, untuk selesainya wudhu. Kemudian setelah itu wassalatahunna liwaktihin, dan sholatnya itu adalah dalam waktunya. Ini penting juga. Wala, ini apakah harus di awal waktu Pak? Awal waktu itu adalah keutamaan sholat, itu sunnah daripada sholat. Itu enggak. Lah kalau di tengah waktu Pak, karena kita sedang bekerja atau sedang di tengah-tengah satu kegiatan yang ini, semoga jadi Allah memberi kelonggaran, kelonggaran ya. Misalnya dari waktu sholat duhur, jadi setelah masuknya waktu itu, jadi setelah tergelincirnya matahari dari tengah, kemudian sampai nanti ketika bayang-bayang benda yang kita tegakkan itu lebih panjang dari bendanya sendiri, kira-kira satu kilan. Nah, itu berarti sudah masuk waktu asar. Itu yang paling gampang ya. Kalau sekarang kan sudah ada jadwal yang bisa kita akses lewat HP yang kita punya. Kita sedang di kota Surabaya misalnya, surat zuhur hari ini Surabaya, klik gitu, dan subuh, zuhur, asar, maghrib, subuh sudah ada waktunya. Nggak usah lagi boleh tongkate cakramuka titik nose ya itu sudah. Sekarang sudah lebih gampang. Jadi dari batas waktu itulah kita sebut sebagai sholat pada waktu. Jadi ini kalau dalam fikih disebut dengan ibadah
dengan waktu kategori luas. Luas itu artinya pekerjaan ibadahnya sendiri itu dibandingkan dengan waktu yang tersedia itu jauh lebih pendek. Oke. Jadi sholatnya itu mungkin 3 sampai 5 menit, tapi waktu yang tersedia itu 2 jam misalnya. Itu kan berarti waktunya termasuk waktu ibadah yang luas. Tapi juga ada ibadah itu yang waktu pelaksanaannya itu pas, kemudian jadi sempit dia, tidak bisa digeser. Misalnya haji. Haji yaitu mulai dari tanggal 9 itu jadi 8 itu mulai berangkat, tapi yang masuk kategorinya adalah dari tanggal 9 itu di Arafah, kemudian 10, 11, 12. Jadi itu di mulai dari tanggal 9-nya di Arafah, kemudian geser ke Musdalifah, kemudian geser ke Mina. Bisa sampai tanggal 12, bisa sampai tanggal 13. Bagi yang memilih nafar awal berarti ya 12, bagi yang memilih nafar sani berarti meninggalkan Mina pada tanggal 12. Kalau misalnya hajinya diundur Pak sebulan berikutnya gitu supaya tidak desek-desekan gitu, ya tidak bisa, karena tidak seperti sholat tadi. Sholat itu kalau bisa misalnya katakanlah duhur itu mulai start dari 12:05, kemudian sholatnya di jam 1 mulainya digeser, tidak tepat di mulainya itu ya tidak apa-apa gitu. Karena masih di dalam waktunya. Hanya keutamaannya tadi sholat di awal waktu itu tidak diperoleh, hanya itu saja. Ya, jadi jangan fanatik sendiri seolah-olah sholat jam 1, sholat 2, ini sholat apa? Anda itu tetap sholat masih di dalam waktu. Itu ya, jadi kita letakkan proporsional, tidak terlalu ekstrim. Nah, gitu. Kalau dirinya sendiri mampu monggo dilakukan, tapi orang lain kan kita tidak tahu kegiatannya apa. Ya, yang tahu adalah diri masing-masing. Gitu, ya. Makanya kalau di kampung-kampung di tempat kita itu kan ada yang jam 4 sore baru azan di masjid itu gimana itu? Nah, terus jamaahnya itu kapan? Ya, jamaahnya ya setelah azan dan iqamat setelah jam 4 tadi. Dan kenapa? Gimana Pak? Ya tidak apa-apa itu. Karena apa? Dia baru pulang dari sawah itu. Oke. Nunggu dia akan pulang, kemudian mandi dulu, bersih, kemudian itu sudah menjadi kesepakatan mereka. Yang penting tidak keluar dari waktunya. Orang kan lupa lah kalau adanya itu di jam 4 itu gimana? Kan masuknya waktu zuhur itu waktu asar itu kan misalnya jam 3 ya, tapi adanya jam 4. Azan itu bukan tanda masuknya waktu sholat. Bisa diartikan begitu ya, tapi sebenarnya itu tidak ada kalimat begitu. Jadi dalam hadis-hadisnya ya awal waktu sholat zuhur adalah ini, bukan awal waktu sholat zuhur adalah azan, tidak ada. Itu ya. Bagi orang yang mau melakukan sholat 5 waktu tadi, maka disunahkan baginya untuk berazan dan beriqamat. Kalimatnya begitu. Jadi kalau waktu melaksanakannya itu jam 4, ya berarti sebelumnya melakukan sholat itu azan dan iqamat dulu. Cuma itu karena kebiasaan kita itu yang melakukan azan dan iqamat itu hanya di masjid, ya kemudian kita sendiri ketika tidak jamaah itu kan tidak azan dan iqamat. Nggih, bosak ngalian ini azannya sak pirang-pirang. Masjid ya azan, kalau jelas setengah jam langsung azan ini boleh sopo. Oh, main Pak Toha ono azan saya. Kaget kabelah kok kanan malu karena mau sholat asar ini, tapi tadi nggak jamaah ini azan dan iqamat dulu.
ditertawakan bangsa kamu. Aslinya begitu. Nggih. Nggih, saya dengan hanya pada diri sendiri. Nah, sholat di rumah pas nggak jamaah itu, memang baru datang mulai dari perjalanan, kemudian nggak untuk jamaah di masjid itu azan enggak mesti biasanya langsung sholat itu aja. Kemudian disunahkan. Coba lihat misalnya hadisnya Rasulullah sama Bilal itu ketika mereka dalam ini jam berapa Bilal? Oh, sudah siang Rasulullah, ini matahari sudah segini. Wah, berarti tiduran tadi. Tidak dapat waktunya sholat subuh. Kemudian ya Rasulullah perintah, ya sudah Bilal wudhu, terus habis itu adzan dan qomat ya. Benar subuh kawanan rawan ya adzan. Iya. Tapi nek santri beling ya tadi. Santri beling jadi ada narkoman nih. Dia bayar ini sungai kan nanti. Nah ini awan lagi ini kok terus lagi lah. Anut sungai kan nabi itu makin sering kan makin apa. Jadi santri beling benar nih. Jadi ini ya waktu ini sholat ini nggak usah diperdebatkan. Siapa yang bisa di tepat ya. Sholat tepat pada waktunya itu pengertiannya tidak 5 menit pertama dari 2 jam. Itu ya masih dalam waktunya itu ya itu. Kalau 2 jam selama masih dalam renang itu. Bahkan kalau dalam ekstrimnya dalam fikih itu ya memang betul-betul rasional namanya fikih. Fikih itu misalnya gini, orang ketiduran sebelum masuknya waktu duhur sudah tidur itu kan enggak anu ya, memang enggak disengaja lah. Terus gitu tidur harus membangunkan. Kemudian 1 menit sebelum berakhirnya waktu duhur itu bangun dan segera sholat duhur. Begitu sholat duhur sendirian, ya masa sak kampung ketiduran sendirian itu dapat 1 rakaat naik berdiri untuk memulai rakaat kedua atau melanjutkan pada rakaat kedua itu masuk waktu asar. Itu gimana sholatnya? Masih dihitung waktu duhur atau sudah hitungannya ya ini ora sah itu karena wis patang rakaat ya sak rakaat itu untuk duhur tapi sing 3 rakaat untuk waktu asar. Nah, itu gimana itu? Dalam bahasan fikih itu masih dihitung sebagai sholat duhur. Karena apa? Permulaannya mendapati dalam waktu duhur. Ngoten nggih, itu bahasan fikih. Cuma ini ora usah dijajah. Ngoten mawon penjelasan tok. Ya, jadi nggak ada orang fanatik misalnya ya tahu itu ya kudu dilakoni wah ya repot nih gitu, tahu itu ya ada yang harus dipraktekkan tapi ada yang hanya cukup dipahami. Gue nggak ngerti misalnya orang untuk nyolong ini itu kudu dilakoni ya repot kan. Nah, pokoknya ada yang hendaknya dipahami, nggak harus dicoba atau dijajah. Jadi gitu, itu bahasan fikih. Jadi pengertian sholat pada waktunya ya selama masih dalam awal, tengah atau akhir yaitu monggo. Memang syariat kita itu memberi kelonggaran yang utama di awal. Nah, iso menjaga sholat jamaah terus ya luar biasa bagus. Yeah. Tapi masuk dokter lagi tengah-tengah operasi, terus wah leren saya ini biarlah pasien itu sendiri kita tinggal sholat. Repot jadi tidak harus seperti itu. Jadi ya Gusti Allah itu seperti tahu mana yang ini. Jadi agama itu tidak memberatkan, yang memperberat adalah diri kita sendiri. Ya makanya hadisnya kan janganlah engkau terlalu memperberat di dalam agama karena engkau pasti tidak akan mampu. Nah, coba sampean lakoni kabeh.
mau Quran tuh apa? Sampai mau Quran terus gitu. Wais, sampean loro dewe, loro seru dewe. Ya, karena pasti akan jenuh, pasti akan bosen gitu. Pasti ibadah itu variatif. Itulah kenapa banyak sekali sunnah Rasul itu karena apa? Memberikan peluang bagi umat ini untuk memilih dan supaya tidak bosan dengan kebaikan. Itulah disediakan sekian banyak sarana. Ya bosan membaca Quran sekian ya ganti zikir. Setelah itu ya ganti kerja. Itu juga sunnah juga. Jangan dipikir itu sunnah mau zikir dan bekerja. Oh, bekerja itu malah wajib gitu. Punya anak, punya istri yang masih dalam tanggungan seorang kepala rumah tangga yaitu suami dan bapak. Ya malah kerja itu wajib. Zikirnya itu menjadi sunnah. Itu ya, sunnah itu tidak wajibnya ditinggal. Nah, itu kebalik. Ya, jangan. Ya, nah itu urusan tadi wasolat guna lewatihin. Kemudian wa atamma ruku'ahunna dan sempurnakanlah rukuknya. Ya rukuknya disempurnakan. Sempurnanya rukuk tentu ya ukurannya adalah tumak nina. Tumak nina itu artinya apa? Tenang. Tenang itu artinya apa? Ya lagi-lagi kalau fikih itu batasannya sepanjang tasbih itu sudah bisa diselesaikan, maka itu sudah memenuhi kategori tumak nina. Lah iyalah itu tadi subhanallah ya banget cepetnya maktul gitu sudah selesai itu. Well, itu cuma nilai ya, jangan segitu-gitunya lah. Itu ya kan kalau membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi 3 kali saya kira ya nggak terlalu anu lah, nggak terlalu cepat tapi juga nggak terlalu lama gitu. Tapi bagi yang bisa menikmati sekaligus dengan memahami maknanya, nah itu juga luar biasa. Ya mesti tidak akan cepat-cepat itu. Ya, Kanjeng Nabi itu pernah semalaman suntuk itu bulan baleni itu untuk berdiri membaca setelah Al-Fatihah itu 1 ayat. Nah itu sewengi muput. Karena apa? Ya dia menangan ayat gitu. Wa min ayatihi dan salah satu dari tanda kekuasaannya Allah itu begini. Oh ya itu terus itu karena istilahnya itu terkagum-kagum dan juga betul-betul wah ini kok luar biasa ya tanda kekuasaannya Allah kok luar biasa ya terus gitu sampai kemudian nggak bergeser dari ayat itu sehingga nggak rukuk-rukuk itu bulan balik kemudian itu menjadi ilmunya para ulama kalau 1 ayat itu di bulan balik ini boleh nggak dalam suatu ya boleh gitu ya tidak ada ketentuan. Ketentuannya kan wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu sunnah untuk membaca ayat atau surah. Kamu berapa kalinya ya tidak ada yang membatasi. Sakuate awai. Cuma tentu kalau sholat jamaah kan ya proporsional seperti pada umumnya. Tentu kan kita nggak pernah mendapati kan jamaah itu bersama dengan imam sing misalnya baleni surat apa misalnya Al-Zalzalah itu 7 kali itu kan tidak ada belum pernah mengalami nah kok satu saat itu mengalami ya berarti imamnya lagi tenang gitu ya jadi lumrahnya ya sekali terus misalnya mendapati imam yang ayat yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua kok bodoh persis pak kok ketepuk dulu ya tidak apa-apa itu tidak ada keharusan bahwa ayat atau surat yang dibaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua itu harus berbeda itu juga tidak ada mah foto itu foto-foto ayatnya Gusti Allah. Kalau dulu saya waktu
ngaji dan sekolah di Kota Lasem itu, di masjid Kota Lasem itu, itu ada satu Pak Kiai besar, Pak Kiai ini Hamid itu kita sebut beliau itu luar biasa ya, luar biasa. Itu sering sekali dalam sholat Jumat itu antara rakaat satu dan rakaat dua itu ayat yang dibaca, penggalan ayatnya itu sama. Saya masih ingat itu penggalan ayat yang dibaca itu afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Itu satu ayat itu yang dibaca. Itu rakaat pertama ya ayat itu, rakaat kedua ya ayat itu terus. Ya, itu berarti ya kita khusnudzon lagi senang-senangnya gandrung pada ayat itu. Ya. Orang segitu banyaknya yang jamaah itu sampai luber ke alun-alun ya, nggak apa-apa. Selain di situ saya belum pernah menemukan satu-satu. Jadi tadi kembali ke ruko yang sempurna. Subhana rabbiyal azim ya bihamdi, subhana rabbiyal azim ya bihamdi, subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Tasbih yang dibaca pilihannya adalah tasbih yang ditulis. Itu berarti sempurna. Definisi fikihnya tadi, subhanallah itu sudah masuk kategori tasbih, berarti rukunnya sudah sempurna. Tapi yang lebih bagus lagi adalah jika anggota dari aktivitas anggota badan yang digunakan untuk melakukan bagian dari ruko itu sudah sempurna menempati tempatnya, itulah yang disebut dengan tumanina. Jadi kalau ruko itu kan berarti punggungnya ini melengkung begini, kemudian tangan diletakkan di kaki di sini di dengkul, itu menempati tempatnya dengan sempurna. Jadi urung sampai manggon wis ngadeg meneh lah, itu belum tumanina. Itu definisi yang kedua. Definisi yang pertama tadi minimalis ya. Itu lagi matul ini jadinya ya, ini kok seperti tidak ada tumanina. Seperti tidak ada tumaninahnya itu bagi yang mengamati tentu saja. Bagi yang melakukan tentu punya ukuran sendiri. Jadi maklum nih, jadi buatan usah delok liyon bu. Kayak sholat cepet banget itu. Aku mau kita lagi wudhu lagi ramu kok sholatnya ya wis ramu itu mau pirang menit gitu. Nggak usah begitu karena orang itu punya kategori sendiri. Sama ketika wiridan itu kan ada yang modelnya itu lama. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Hayyu wa ada yang orang yang cepat. Itu ya tinggal moca itu untuk 10. Makanya nggak mesti disesuaikan dengan nah kalau kita makmum ya kita makmum pasti ikut imam. Sudah tentunya itu saja. Nggak usah nggak usah mau imam itu sangat cepat atau sangat lambat atau seperti apa ya sudah siap jadi makmum ya sudah. Itu kuncinya atau kata kuncinya makmum atau protes itu. Ya kalau di Madinah itu suwi kadang-kadang itu ada yang benar-benar lama itu. Ya kira-kira mungkin dapat 3 atau 4 halaman itu agak Allahu Akbar ngaret itu suwe banget itu. Kadang ya orang yang sholat Jumat terus ini mulai esok itu jam 10 sudah berangkat, apalagi kalau sudah tidak dapat tempat membuat panasan khutbah suwi ya belalah itu pas qul huwallahu ahad alhamdulillah. Iya itu sering itu ya gitu. Jadi yang kita anggap wah ini nanti cepat maghrib ternyata lamanya bukan. Wah sholat Jumat ini mesti ngomong ayat ini dua jebule itu
Ya itu ya sebegitu pokoknya jadi makmum itu enak wae. Jadi nggak usah geremeng, nggak usah, pokoknya ikuti dengan imam. Ya, tapi ya tentu hadisnya dan pedomannya makmum ya, uh, itu dipakai makmum. Nah imam nanti punya tuntunan jadi campur-campur. Hmm. Ya kamu dengan tuan rumah itu yang sama. Berkali-kali saya terangkan. Hadisnya jadi itu diulang. Nanti diulang balik keliru. Hmm. Kemudian sujud nah sujudnya juga sama. Sujudnya itu juga sempurna dan tumpah. Kemudian khusyuk dan khusyuk. Kalau sudah demikian maka karena lahu alallahi ahdin ayyal maka Allah itu kemudian punya janji dengan si musolli yang sholat itu, aku janji pokoknya diampuni dan uh, diampuni dosanya. Okay. Tapi kalau tidak semuanya itu ya Allah itu nggak butuh, nggak mau Allah berjanji mudine sampai naik sholatnya juga mau. Nih, sepanjang sholat ora eling sholat tapi eling kono-kono. Nah, itu sudah masuk wilayah-wilayah yang wilayah-wilayah yang tidak wilayah kita. Wilayah kita ini kan yang secara zahir itu secara syariat diatur. Tadi ada tumanina, ada bacaannya, ada suci dan lain-lain. Itu wilayah kita. Selebihnya hati urusannya Allah Subhanahu. Diterima atau ditolak, nah itu terserah Allah Subhanahu. Saya kira itu Bapak dan Ibu satu hati semua ini mudah-mudahan uh, kita ini memperoleh uh, apa namanya kesempurnaan ibadah sholat 5 waktu kita sehingga memperoleh janji dari Allah SWT termasuk namanya yang diampuni dosa-dosa. Oke, demikian kurang lebihnya kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Sayyidil Awalin wal Akhirin wa sallam hamdan syakirin hamdan liman hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi hamdan yang jalali jalali Allahumma fir lana wa rabbana wal walidayni syukuran Allahumma ja'alna wa huladan wa ahlan wa dzurriyyatan wa alil khair wa alis salah wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa dari wa dunya sabah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harapan Pak Heru. Oh, terus sama-sama. Oh, tetap bajunya anak saya